kita Ibu Wakil Dekan Bidang 2, Ibu Dr. Nimas Umi Kalsu, MHum, beliau pakar di bidang filologi Pak, alumni UI Jakarta. Kemudian Bapak Wakil Dekan mungkin ada acara dan kegiatan di luar Pak, barangkali bisa membersamai di kesempatan pagi hari ini. Kemudian hadir di tengah kita juga ini Bapak Kaprodi Ilmu Perpustakaan kita, Bapak Insya Allah kandidat doktor Yanto MHum, ini Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan. Kemudian Bapak Misroni MHum, Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan, ini alumni UI Jakarta. Pak Yanto S2 UI Jogja. Ya. Hadir di tengah kita juga Bapak Ibu Kaprodi yang lain. Mungkin ada jam belajar dan sebagainya ya, sehingga belum bisa membersamai. Mungkin nanti seandainya sudah ada waktu jam mengajar sudah selesai, mungkin akan membersamai kita juga. Ada dosen senior kita, bisa dikatakan bidannya Prodi Ilmu Perpustakaan ini Pak, Ibu Dr. Herlina MHum. Beliau ini alumni S1 S2 UI ya Bu ya, ilmu perpustakaan, dan doktor di Peradaban Islam UI Raden Fatah Palembang. Bu Herlina, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga dosen ilmu perpustakaan yang lain, ada Dr. Mulyadi MHum Pak, ini doktor ilmu perpustakaan dari UIN Sunan Kalijaga ya, Sunan Kalijaga. Kemudian ini Bapak Kasub akademik. Perkenalkan Bapak, ini kalau berkenaan dengan mahasiswa Pak, layanan-layanan ini beliau nih yang menghadapinya ini. Ini Bapak Suharto MSI. Ini Bapak Kasub akademik. Kemudian hadir di tengah kita juga Ibu Kepala Laboratorium Terpadu. Ini Pak, ini penguasa ruangan ini Pak. Penguasa ruangan ini, kalau nggak dapat izin beliau kita nggak masuk ini Pak. Iya loh. Itu namanya ya kandidat doktor Ibu Betty MA. Ya beliau sedang mengambil program doktoral pada program studi Peradaban Islam di UI Raden Fatah Palembang. Kemudian Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban Islam Ibu Fitriah MHum hadir di tengah kita juga Pak. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Oh tapi bisa mungkin. Ini Bu Mary, perkenalkan Pak, ini dosen Prodi Bahasa Sastra Arab. Kemudian ada dosen-dosen ilmu perpustakaan, ada Ibu Seli Yuanda, kemudian ada Ibu Roro, kemudian ada Ibu Flora. Ini dosen-dosen muda kami Pak, ini luar biasa energik Pak. Ya, sejak ada dosen-dosen muda ini ilmu perpustakaan semakin aktivitas tridharmanya mudah-mudahan kedepannya juga semakin meningkat seperti itu. Oh ini juga saya sapa dosen Muklis Minako, ini dosen muda Prodi Ilmu Perpustakaan juga. Kemudian ada Ibu Rosmiati Ningsih. Kemudian ada Bapak Maryuzi, perkenalkan Pak. Ini kalau kaitannya dengan ilmu perpustakaan, penjaganya buku-buku nih Pak. Makanya mengamankan lini dalam koleksi bahan pustaka. Jadi Kepala Perpustakaan di Fakultas Adab dan Negara itu ada Bapak Marzuzi. Kemudian tak lupa Bapak, ini terakhir kami perkenalkan justru dosen muda kami, ini dosen muda program ilmu perpustakaan Wahfi Udin Al-Harahab, Magister Ilmu MA. Oh ya. Ya.
Intinya beliau dosen muda ilmu perpustakaan Bapak. Mungkin nanti bisa sharing Pak kepada Pak Wafi. Ini kompetensinya banyak Pak. Iya, dia sebagai mentor dalam moderasi beragama. Jadi sudah diundang kemana-mana dalam moderasi beragama. Meskipun kompetensinya adalah prodi ilmu perpustakaan. Jadi teman-teman dosen ilmu perpustakaan ini multi talent. Insya Allah Bapak. Mudah-mudahan nanti kedepannya sebagaimana dalam acara hari ini kehadiran bapak-bapak sekalian untuk berkunjung ke Fakultas Adab Wiraden Patah Palembang merupakan suatu kehormatan bagi kami Bapak. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita semakin erat lagi. Kalau sekarang baru berkenalan, mudah-mudahan kedepannya semakin akrab dan semakin harmonis selamanya mudah-mudahan insya Allah. Karena rencana dari UNJ ya akan menyiapkan pembukaan program studi ilmu perpustakaan. Dapat saingan Pak nanti. Bukan saingan ya, tapi adalah mitra dan partner. Justru mudah-mudahan program studi kami semakin kuat Pak dengan adanya rencana pembukaan prodi ilmu perpustakaan di UNJ. Dan sebagai mitra nanti mudah-mudahan implementasi kemitraan dan sebagainya itu akan menambah bagaimana kedepannya mencetak ya para pustakawan yang tentunya untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Karena Bapak Ibu sekalian, selanjutnya puji syukur tentunya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kita kehadiran tamu. Alhamdulillah Bapak, kami dengan senang hati menerima kehadiran Bapak dengan terbuka. Namun demikian apabila ada penyambutan kami yang dirasa kurang pas, tutur sapa dan salah khilaf kami, tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kehadiran Bapak Dekan beserta tim adalah benchmarking Bapak ya, bagaimana program ilmu perpustakaan dari mendapatkan izin sampai dengan sekarang sudah alumninya alhamdulillah sudah ada yang PNS dan tersebar untuk bekerja dalam lembaga-lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta Bapak, terutama adalah tentunya sebagaimana skill sebagai pustakawan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti selama sampai besok juga boleh Bapak. Semoga dipersilakan seluas-luasnya untuk nanti bagaimana apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami berikan tentunya teman-teman dari khususnya prodi ilmu perpustakaan ya. Pak Yanto dan tim, ada Pak Nisroni dan Bu Erlina ini yang bisa kami katakan bidannya prodi ilmu perpustakaan, bagaimana sejak awal mengawal dari persiapan menyiapkan naskah akademik ya berupa borang pendirian prodi, sehingga alhamdulillah karena ilmu perpustakaan ini di bawah izinnya adalah Kementerian Pendidikan ya, bukan di bawah Kemenat ilmu perpustakaan, sehingga waktu itu kita konversi IAIN menjadi UIN, itulah kemudian kita diberikan izin bersama prodi-prodi yang umum lain ya di tahun 2014 ya SK-nya ya 2014 Bapak ya, seiring kami bertransformasi dari IAIN menjadi UIN ini, jadi SK pendirian prodi atau prodi ilmu perpustakaan ini di 2014. Untuk
akreditasi pertama 2 tahun itu kita ajukan, alhamdulillah mendapat poin C gemuk Pak. Karena belum ada alumni pada waktu itu, dan alhamdulillah beberapa minggu atau bulan yang lalu kita reakreditasi dan berharap mudah-mudahan mencapai peringkat maksimal sesuai ya. Harapannya adalah bahwa bagaimana program studi ilmu perpustakaan tentunya sebagaimana dalam profil yang sudah ditetapkan adalah menghasilkan alumni atau lulusan sebagaimana profil yang sudah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Dan izin Bapak sekalian, nanti mungkin ada jika berkenan kerjasama atau kita bermitra, payung mitra kita itu. Karena ini malah langsung sudah implementasi, ya. Mudah-mudahan dengan payung itu atas kebutuhan kedua lembaga, barangkali kami juga karena harus mitra itu adalah bagi kami adalah wajib punya. Kita nggak bisa sendirian Pak dalam mengelola prodi itu. Kita kalau punya mitra itu kita bisa saling sharing, bisa saling antara dosen dan mahasiswa maupun hal-hal lainnya dalam pengembangan tata pamong maupun tata kelola kelembagaan. Mudah-mudahan dengan adanya payung kerjasama nanti yang insya Allah mudah-mudahan bisa disepakati dan kita tanda tangani, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih intens lagi dan poin-poin klausul mudah-mudahan bisa diimplementasikan di antara fakultas kita. Mungkin sebagai pengantar ini saja Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mengingat waktu ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Adat dan Humaniora, Ibu Dr. Endang Rahmatun M.Hum yang sudah menyampaikan sambutannya. Pernah suatu kali kami melihat Bapak menangkap ular berbisa. Kemudian Bapak buang uang ular berbisa tersebut ke dalam hutan. Menjadi dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta saja Bapak bisa, apalagi cuma memberikan kata sambutan. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Fahroji MPD untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa MC-nya ini. Orang Melayu ya, orang Medan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sekretaris, Bapak Ibu pimpinan prodi di lingkungan Fakultas Adat dan Humaniora, Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Adat, Pak Arif Tabur dan Pak Herdi yang mewakili dari Universitas Negeri Jakarta. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan atau di laboratorium terpadu ini dalam rangka mengikuti kegiatan benchmarking Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sekaligus mungkin nanti ada tanda tangan MOA yaitu antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Adat. Bu Dekan dan Bapak Ibu, ada salam dari Rektor Universitas Negeri Jakarta,
yang sekaligus menugaskan saya selaku dekan untuk melakukan penandatanganan MOA dengan Fakultas Adab. Karena di Universitas Negeri Jakarta itu kita tidak serta-merta Bu Dekan. Jadi ketika kita akan melakukan kerjasama, tidak bisa prodi dengan prodi, tidak bisa dekan dengan dekan tanpa dipayungi dengan yang namanya surat penugasan dari rektor. Nah, jadi di dalam konteks ini saya ditugaskan oleh rektor untuk mewakili Universitas Negeri Jakarta melakukan penandatanganan MOA dengan Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kami menginformasikan kepada Ibu Dekan dan Bapak Ibu bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta memiliki 13 program studi yang sedang jalan, artinya yang sudah ada izinnya, di mana dari 13 program studi tersebut 7 program studi strata 1, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGRI kalau di sini. Yang kedua adalah pendidikan guru anak usia dini. Yang ketiga adalah pendidikan khusus atau yang tadi saya sempat bicara dengan Pak Arif, ini harusnya dibudayakan juga bahasa isyarat kita kalau ada kegiatan. Ini Pak Arif ini ahli di dalam pendidikan khusus. Jadi beliau dosen di pendidikan khusus, S1, S2, S3-nya pendidikan khusus. Kemudian S1 bimbingan konseling, kemudian S1 teknologi pendidikan, lalu S1 manajemen pendidikan, dan terakhir S1 pendidikan masyarakat. Nah, ini ada 7 program studi S1. Sedangkan untuk yang S2 saat ini ada 6 minus pendidikan khusus, karena prosesnya sekarang kita sedang proses kelembagaan. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita buka kembali. Sehingga di dalam konteks ini ada 7 program S1 dan mudah-mudahan 7 program S1 ini semuanya sudah ada di S2. Ini yang pengelolaannya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sedangkan kalau S3-nya itu sudah semua, tapi pengelolaannya adanya di tingkat pasca sarjana. Jadi pasca sarjana masih mengelola S3-nya. Kemudian sedikit informasi dari 13 program studi tersebut, alhamdulillah 12 prodi itu sudah terakreditasi A dan unggul. 1 yang masih B, bimbingan konseling S2 karena baru berdiri. Mudah-mudahan kita reakreditasi ini bisa unggul. Lalu ada 4 program studi S2 yang saat ini sudah terakreditasi internasional, yaitu akreditasinya apa Pak Erik? Yang akreditasi kita, aduh lupa saya, itu ada 4 program studi. Mudah-mudahan tidak lama lagi itu semuanya juga akan dilakukan akreditasi internasional. Kemudian Bapak Ibu, lalu yang menjadi pertanyaan besar Bu Dekan dan teman-teman, kok Fakultas Ilmu Pendidikan nyasar mau buka program studi ilmu perpustakaan, dasarnya apa? Kan gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami harus membuka Fakultas Ilmu Pendidikan?
Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada program studi ilmu perpustakaan. Pertama adalah pengembangan Universitas Negeri Jakarta yang selama ini PTN BRU menuju PTNBH, Badan Hukum, sehingga dibutuhkan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan di dalam pendirian PTNBH itu tidak boleh, atau bukan tidak boleh, diharapkan tidak gemuk di dalam hal struktur organisasi. Jadi jangan sampai ada PTNBH lalu buka fakultas baru, ya. Nah, kenapa tidak boleh buka fakultas baru? Karena kalau buka fakultas baru itu akan membuat perguruan tinggi semakin berat di dalam pengelolaan, terutama dalam hal pembiayaan. Harus punya gedung sendiri, harus punya dekan, harus punya wakil dekan, harus punya kaprodi, harus punya fasilitas penunjang dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita ingin mendirikan program studi, maka sebaiknya harus dia melesat kepada fakultas yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sudah melakukan analisis terhadap tenaga kependidikan yang relevan dengan bidang pendidikan. UI ada namanya Vkom atau Visipol, FIB, ada Visipol, ada yang Vkom, macam-macam. Kalau di UPI itu ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, di bawahnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian saya pernah membaca juga di daerah itu di UIN atau IAIN itu di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi kelihatannya tidak ada yang spesifikasi fakultas. Maka atas dasar itu kami mencoba untuk mendirikan program studi ilmu perpustakaan. Atas dasar itu Bapak Ibu, maka kami dengan segala daya upaya sudah mulai merintis pendirian program studi ini, di mana di akhir tahun 2020 kemarin, 2021 kita sudah merancang, kita sudah melakukan analisis terhadap ilmu perpustakaan ini dengan melakukan analisis SWOT, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangannya seperti apa. Dan ini semua juga sudah kita presentasikan di hadapan Senat Fakultas, di mana Senat Fakultas sudah menyetujui pendirian ilmu perpustakaan ini. Maka harapan kami di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan September, kami sudah harus mengusulkan izin pendirian ilmu perpustakaan ini ke Direktorat Kelembagaan. Kalau di Kemendikbud itu namanya Direktorat Kelembagaan. Bapak Ibu, untuk memenuhi persyaratan pendirian sebuah program studi baru, langkah pertama yang harus dipenuhi adalah terpenuhinya 5 dosen tetap pada program studi yang didirikan. Untuk mengantisipasi tersebut, Bapak Ibu, di tahun 2021 kemarin kita sudah memasukkan usulan penerimaan dosen baru untuk program studi ilmu perpustakaan sebanyak 5 formasi. Mudah-mudahan kalau tahun ini dibuka, kita bisa langsung menerima 5 orang dosen ilmu perpustakaan. Kemudian dari syarat-syarat yang dipenuhi ini tidak akan bisa lanjut ke aspek yang lain seperti kurikulum dan lain-lainnya sebelum terpenuhi 5 dosen ini. Maka kami berkeyakinan bahwa banyak sekali teman-teman yang lulusan ilmu perpustakaan yang mau bergabung ke kami sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia untuk IKIP, ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Oleh karena itu, solusi yang mungkin bisa kami temukan untuk SDM ini adalah tidak mencarinya di pusat-pusat kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Jogja. Kenapa? Umumnya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi besar ini lulusannya sudah terpakai hampir di semua perguruan tinggi di daerah. Nah, solusi yang bisa kami lakukan adalah ke daerah-daerah, salah satunya ke UIN Palembang. Kami yakin ada teman-teman dosen-dosen yang mungkin masih luar biasa, honorer masih yang belum memiliki status ini yang bisa bergabung, atau alumni ilmu perpustakaan yang mengajar tidak sebagai dosen ini yang bisa ikut bergabung dengan kami. Bapak Ibu, di dalam pendirian program studi baru itu ada syaratnya. Kalau dulu sebelum tahun 2022 ini kebetulan saya didekan sebagai evaluator pendirian program studi baru. Di samping saya sebagai asesor Bank PT, saya juga evaluator program studi baru. Jadi saya tahu bahwa syarat itu 5. Dulu kalau 5 itu S1-nya harus linear, S2-nya harus linear. Kalau dulu kita membuka S1 perpustakaan, wajib punya dosennya S1, S2-nya ilmu perpustakaan. Kalau 3 itu ditolak. Kalau dulu waktu Bapak Ibu penugasan kan tidak, SK-nya langsung gitu saja. Nah, kalau sekarang ini untuk pendirian program studi baru tidak demikian. Harus melalui yang namanya unsur dosen, 5 orang dosen tadi. Nah, dengan adanya syarat yang berat itu banyak sekali prodi-prodi yang potensinya bisa dibuka, tidak bisa dibuka karena SDM-nya tidak ditemukan. Ya, contoh di tempat kami, Ibu, satu-satunya yang menyelenggarakan S3 pendidikan anak usia dini itu di WJ. Perguruan tinggi lain di Indonesia ini tidak ada. Berlakulah syarat bahwa untuk mendirikan prodi S3 PAUD harus punya lulusan S1, S2, S3 PAUD. Lalu dari mana lulusannya? Kalau WJ saja itu juga, WJ ini dosen-dosen yang tugas belajar sudah punya perguruan tinggi lain. Nah, investasinya berat sekali untuk SDM ini. Maka akhirnya kebijakan sedikit diubah, relaksasi, di mana untuk pendirian program studi baru bisa salah satunya tidak linear. S1-nya ilmu perpustakaan, S2-nya bisa peradaban Islam atau juga yang lain-lainnya, itu dimungkinkan. Kemudian yang kedua dimungkinkan juga adalah dengan meminjam. Ya, dengan meminjam ini dengan syarat memang cukup ketat. Ya. Yang dipinjam itu dia harus tidak mengurangi yang namanya kalau misalnya kami kerjasama dengan Bapak Ibu, kami pinjam 2 orang untuk diusulkan sebagai calon dosen. Nah, dengan ditarik 2 orang ini tidak boleh rasio dosen dan mahasiswa itu jadinya membengkak karena 2 orang ini dipinjam. Jadi model itu. Jadi dia harus tetap stabil di dalam rasio dosen dan mahasiswa. Nah, untuk bisa meminjam itu ada 2 klausul yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya MOU antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, yang kedua adanya kesediaan untuk diberikan penugasan. Nah, atas dasar itulah kami mencoba mendatangi beberapa program studi yang ada di Indonesia untuk meminta bantuan sumber daya manusia ini. Di mana sebenarnya kalau kami meminjam itu tidak berpengaruh terhadap karir.
Jadi misalnya ada dosen di sini yang sudah berkarya sebagai dosen tetap non PNS, kita pinjam, dia tidak akan terpengaruh terhadap statusnya di UIN, hanya untuk kepentingan prasyarat saja. Tetapi kalau seandainya si dosen ini ingin berkarir dengan kami, bergabung dengan kami, itu yang sangat kami inginkan. Ya, jadi kami sekaligus menawarkan juga kepada Bapak Ibu yang punya teman, punya saudara yang S2 atau S1-nya masih belum tetap, itu untuk bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau juga tidak kami punyai hal tersebut, nanti kami coba akan menyampaikan ke Bu Dekan boleh tidak kalau kami pinjam beberapa orang dosennya untuk sebagai pengusulan saja. Nah, inilah pentingnya adanya kerjasama. Nanti ketika Bu Dekan membutuhkan pembukaan program studi baru, itu bisa juga berlaku seperti itu. Karena memang agak fleksibel Bapak Ibu. Misal kalau Bapak Ibu ingin membuka prodi S2, ya, buka S2 ilmu perpustakaan. Kalau kita punya 3 doktor, 2 tidak ada, yang salah satunya ilmu perpustakaan, maka bisa minjam ke perguruan tinggi lain, ya, dengan syarat-syarat tadi. Nah, makanya pentingnya kerjasama itu salah satunya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu atas dasarnya kami berkunjung ke sini, ya tentu harapan kami, ya kebetulan saya di Palembang ini sangat familiar Bapak Ibu. Wong kita gawo, saya asli Palembang, tepatnya kampung saya itu di Muara II. Muara II di sini. Lahir besar saya di Palembang, tepatnya di Lemabang. Ya. S1 saya di Universitas PGRI Palembang, di Pelaju. Kebetulan saya lanjut S2-nya ke Padang, lanjut lagi S3-nya ke Jakarta. Jadi waktu itu ya belum kerja Pak, jadi nganggur tapi pengen sekolah ya, tapi saya yakin pasti ada jalan untuk yang namanya studi lanjut walaupun kita tidak punya pekerjaan tetap ya. Punya istri nggak kerja S3 itu orang gila ada, kecuali ada orang kaya, anak pengusaha ada. Kebetulan orang tua saya PNS juga, golongannya rendah, golongan 2. Tapi semangat yang membuat saya ingin berhasil. Sehingga waktu itu saya di usia 29 tahun sudah jadi dokter. Karena tidak istirahat. S1, S2, S3 terus. Karena saya pikir ya pasti nanti kerja itu akan mengikuti. Jadi alhamdulillah setelah jadi dokter baru diangkat di Universitas Negeri Jakarta. Berkarir di sana ya memang untungnya seperti itu Pak. Kalau sudah selesai doktor itu nggak mikirin lagi untuk sekolah kan gitu. Sehingga saya di tahun 2020 kemarin SK saya, GG saya keluar di usia yang sangat muda untuk ukuran Jakarta, yaitu usianya 44 tahun. 44 tahun, masa kerjanya hanya sekitar, karena saya masuk itu ada 3 minggu kami. Oke, akhirnya saya memberikan materi 2 hari, sore siang jam 2 memberi materi sampai malam, besok paginya dilanjutkan jam 8 sampai jam 11. Tapi karena saya itu sangat melayani teman-teman, karena saya ada janji hari Sabtunya dengan teman-teman dari Universitas Negeri Gorontalo. Mereka waktu saya di Palembang, tepatnya hari Jumat hari ini, mereka mengatakan, Pak, kami sudah dalam perjalanan menuju Jakarta, ketemu Bapak besok di Jakarta. Padahal saya masih di Palembang, tapi karena saya tidak enak melayani tamu, akhirnya saya katakan oke. Seharusnya saya istirahat 1 malam lagi karena capek.
Tapi saya dengan janji ini setelah kegiatan jam 12 istirahat, terus itu juga harusnya sholat, itu tidak sholat ya, karena kita musafir. Akhirnya jam 1 kita berangkat menuju Lampung karena saya bawa mobil sendiri, tidak pakai sopir atau apa, karena COVID ya Bu, naik pesawat kan takut ya, mikirnya ya sudahlah kita jalan darat saja berdua dengan istri. 1 jam perjalanan, tepatnya di kilometer antara perbatasan Palembang dengan Lampung, itu saya terbalik. Mobilnya hancur lebur, mudah-mudahan mobil yang ada sekarang itu semakin atau tetap bagus karena sudah saya jual. Itu hancur dan teman-teman menyangka saya di dalam itu dan istri ya sudah tinggal nama saja. Parah betul. Tapi karena memang balik lagi kendaraan saya kendaraan Amerika Ford Everest, itu kondisinya kokoh sekali, jadi terbalik itu hancur. Tapi kondisinya alhamdulillah saya tidak apa-apa. Kata petugas tol, Bapak kalau mobilnya Jepang sudah selamat tinggal ini Pak, karena sudah gepeng, jadi roda di atas bawah. Itu teringatnya saya di sini, makanya tepatnya juga hari Jumat ini. Nah itu ternyata membawa hikmah bagi saya untuk bisa mawas diri lagi ke depan itu yang harus lebih banyak berbuat untuk kebaikannya, Pak. Karena ada pesan-pesan setelah kejadian itu yang mungkin dititipkan ke saya, yaitu saya terpilih menjadi dekan. Kemudian istri saya kebetulan dosen di UIN Jakarta, SKGB-nya keluar, dan baru saja kemarin hari seminggu yang lalu Pak ya, itu pengukuhan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sama itu profesor termuda juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Maka kesempatan hari ini ya saya sedikit untuk nostalgia terhadap pengalaman saya kejadian beberapa tahun kemarin, setahun 2 bulan yang lalu. Kemudian di samping saya ini Pak Arif Tabur, ini orang Kitogalo juga, tapi bukan beliau, istrinya, tapi beliau lama juga di sini ya Pak Arif. Jadi beliau juga sangat familiar dengan Palembang karena istrinya orang Ogan Ilir ya, Ogan Ilir, ada yang Ogan Ilir. Kemudian Pak Herdi ini dari bimbingan konseling, masih muda juga. Ini adalah binaan kami, karena memang dosen-dosen muda itu harus diberi panggung. Kalau tidak diberi panggung nanti dia sulit untuk berkembang. Karena di Jakarta itu kita tidak melihat lagi senioritas. Kalau dia memang punya potensi untuk berkembang, untuk berhasil, itu kita dorong. Termasuk yang muda-muda, kalau memang potensinya bagus, itu kita akan berikan tugas tambahan. Termasuk para dosen-dosen muda itu, kalau di kepemimpinan saya, Budeka, dosen yang muda itu nggak boleh kemana-mana dulu, harus dicemplungkan dia di kampus. Maka dekan, wakil dekan umumnya itu dia punya tim pengembang. Kalau di tempat saya itu wakil dekan 1 itu punya 10 tim pengembang, wakil dekan 2, 5 atau 6, wakil dekan itu lebih banyak lagi. Itu dosen-dosen muda semua. Jadi wakil dekannya punya perintah ke tim pengembang ini, kerjakan ini. Jadi bukan dekan, wakil dekannya ngurusin sendiri itu, ngetik ini, ngetik itu, buat program ini, tidak. Ada tim pengembang. Nah, tim pengembang ini dosen muda itu diaktualisasi. Ya, ide-ide kreatifnya itu dianggap sebagai sebuah hal yang bagus dan itu menjadi sebuah kebijakan pada tingkat fakultas. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu terkait dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Fahrul Roji MPD yang sudah menyampaikan sambutannya.
Nunggu pantun ya. Tahu aja. Kalau Tuhan menangkap ikan, pancing jangan Tuhan langkahi. Sambutan sudah kita dengarkan. Semoga segala harapan senantiasa Allah sertai. Amin. Cakep. Memasuki acara berikutnya ialah sesi foto bersama. Kami persilahkan, mohon izin kepada Bapak Ibu pimpinan untuk berhadir maju ke depan. Kita ambil sesi foto bersama. Kecilan foto kalau mau. Enggak pocket tuh lah itu. Pribadi itu Jakarta. Dan mungkin sebelum sesi foto bersama, kita langsung ke penandatanganan MOU Bapak di sebelah kanan saya. Mejanya diangkat. Mejanya diangkat. Tanda tangan MOU Dekan. Mejanya diangkat. Indra mata. Begini Bapak Ibu, mohon izin, kami agak sedikit terikat dengan aturan, Dekan. Jadi ketika kita akan melakukan suatu kerjasama MOU itu tidak serta-merta bisa, ya. Jadi harus draft MOU itu dikirimkan ke Kutalak, ke WR4 dulu, pakai rektor 4 bidang kerjasama. Lalu nanti WR4 itu akan mengecek poin-poin kerjasama itu apa saja. Setelah itu nanti akan dikirimkan ke Kutalak, namanya Hukum dan Tata Laksana Rumah Tangga. Jadi diperiksa bahasanya, komponen-komponen apa yang dikerjasamakan. Kalau itu sudah oke, baru itu diserahkan ke dekan ataupun unit yang lain. Nah, untuk membekali itu karena sudah ada Kutalak tadi, maka rektor menugaskan ke dekan untuk menandatangani itu. Ada surat yang sudah dibawa untuk Pak Rektor. Nah, jadi di dalam konteks ini mungkin kita perlu diskusi karena yang format yang Ibu sampaikan isinya ada beberapa yang harus kita diskusikan, karena kalau kita lebih banyak ya Pak Edi, lebih banyak komponennya, sehingga di sini apakah yang mau digunakan yang punya kami ataukah mungkin perlu kita elaborasi lagi supaya sesuai gitu. Oh oke. Kalau sudah berarti alhamdulillah ya Bu. Mohon maaf karena memang kerjasama ini kan bukan sesuatu yang hanya kepentingan sesaat ya Bu. Itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman. Karena untuk kepentingan akreditasi adanya KPODA langsung tanda tangan aja dekan, ketemu di mana tanda tangan, kita nggak bisa begitu. Karena harapan kita ini panjang, bukan sesuatu yang hanya saat ini. Nanti suatu saat kita sudah punya dengan WIN Jakarta, WIN Palembang ini sudah kerjasama dengan WIJ, punya payung hukumnya yang namanya MOU. Nah, sehingga di dalam konteks ini kita hanya tanda tangan MOA, dan alhamdulillah MOA ini sudah disepakati oleh pimpinan, sehingga ini bisa kita lakukan mungkin suatu saat kerjasamanya tidak hanya ini tapi banyak hal ya, termasuk juga mungkin kalau kemarin Bu Dekan mengatakan ada prodi sejarah peradaban Islam, itu bisa kita hubungkan dengan S2 atau S1 sejarah program studi pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin itu Bu Dekan, terima kasih. Fakultas Ilmu Sosial. Penandatanganan MOA antara Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak dan Ibu Dekan dan seluruh pimpinan untuk dipersilahkan maju ke depan Bapak agar kiranya menandatangani lembar MOA. Kami persilahkan. Kasih kiri tangan kalau masuk mana yang soal tugas dari rektor Mau dicap petugasnya.
sepengetahuan pimpinan rektor mewakilkan ke saya untuk tambahan. Mungkin ini nanti Pak Erni ada scan-nya ya? Sudah terima. Nanti dicap bahwa sudah kita dapat. Komentar, Pak, bawah, komentar, enggak ada komentar. Baik, berikut ini adalah prosesi penandatanganan MOA antara Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang dilaksanakan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 27 Mei 2022. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Alhamdulillah sudah terlaksana penandatanganan MOA antara kedua belah pihak. Kami persilahkan. Ibu, foto bersama. Lihat kamera Pak ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang langsung diberikan Miniatur Monas. Nah, kita Monas. Oke, yang pertama mungkin dari UIN Jakarta. Baik Pak, Bu, lihat kamera. Pendampingnya 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Baik, alhamdulillah telah terlaksananya pemberian cenderamata program studi ilmu perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Adab dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang kami ingin coba dapat oleh-oleh ke Jakarta. Mohon izin gitu kan, bukan sekali lagi. Saya pikir kalau tadi ini kita ini kan menjadi sebuah persaudaraan lah, begitu. Jadi satu sisi kita nanti bisa saling mengisi nantinya ke depannya. Karena ini baru mau awal pendirian gitu ya. Jadi kita harus banyak belajar dari yang sudah mendirikan. Mungkin itu dari saya Pak Prodi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Arif tadi sudah menyampaikan apa maksud dan keinginan yang disampaikan tadi ya. Mungkin kami sedikit bercerita dulu Pak untuk prodi ilmu perpustakaan kami, di mana kami mempunyai visi dan misi. Penjelasannya menjadi bahwa prodi kami, saya pernah waktu itu mendapat masukan dari asesor Ibu Sri Rohmaniatin bahwa untuk prodi ilmu perpustakaan harus mengambil core kelebihannya apa dan melihat dalam konteks lokal seperti itu. Nah, untuk prodi ilmu perpustakaan karena dia berada di bawah Fakultas Adab dan Humaniora, di mana kajian-kajian Melayu sebagai core dan distingsi UIN itu yang menjadi fokus kami seperti itu.
Tadi Pak Dekan juga sudah menjelaskan dan sudah memantau dan tahu betul dengan adanya prodi ilmu perpustakaan ini yang melekat pada ada di ilmu komputer begitu. Nah itu core-nya ilmu perpustakaan juga bisa di burning dengan penguasaan dan penguatannya yang lebih pada penguasaan teknologi dan informasi. Karena perpustakaan bisa berkembang atau bisa dapat melayani pada saat ini, itu tentu tidak lepas dengan penguasaan teknologi, dan kami juga mengambil peran itu Pak, seperti itu. Jadi kami penguasaan teknologi informasi, tapi core kami pada penguasaan literatur Melayu, seperti itu, karena core kami seperti itu. Nah, ini Bu Herlina, saya tahu betul S3 beliau, disertasi beliau itu tentang literatur Melayu, dan beliau berhasil memadukan mengambil teori ilmu perpustakaan, tapi core kajiannya itu yang menjadi objek kajiannya itu adalah karya-karya ulama di Sumatera Selatan, seperti itu. Mungkin lebih jelasnya saya banyak belajar dari ketika membaca disertasi Bu Herlina, dan saya menyampaikan kepada Bu Herlina, kita core-nya ke sini Bu, sehingga kita konsep visinya seperti itu, arahnya seperti itu. Nah kalau untuk kependidikan, saya memang benar ada teacher library, dan salah satu tugas pokok pustakawan itu tidak hanya sebagai penyedia informasi dalam konteks apapun, meninggalkan sarana untuk penelusuran. Sarana penelusuran dulu menggunakan kartu, sekarang sudah menggunakan opak. Ini karena prodi ilmu perpustakaan memahami betul kebutuhan pengguna, seperti itu. Tentu kita harus menggunakan, sehingga lahirlah opak, online public access cataloging, seperti itu Pak. Ini salah satu ininya. Dan saya belajar waktu itu di UNJ seperti itu. Winisis pertama kali yang saya belajar, dan belajar banyak dengan Pak Yosa seperti itu pada waktu itu. Itu Winisis, karena ketinggalan program ini tidak berkembang, sekarang berkembang SLIM. Jadi kita pelajari SLIM untuk sistem otomasinya, seperti itu. Nah salah satu selain teacher tugas pustakawan yang saya pahami, yang saya baca, bahwa pustakawan juga memberikan layanan pendidikan pemakai, seperti itu. Nah, mungkin dalam hal ini bisa melahirkan pustakawan-pustakawan dalam konteks pustakawan khusus atau punya keahlian khusus. Bisa dia keahlian khusus di bidang literatur tadi, kemudian bisa pustakawan yang tahu betul dengan literatur bahasa Cina Pak, ada juga kita. Jadi mahasiswa kita tuh bertugas di sekolah yang Maitraya Wira, itu punya orang Tionghoa gitu, dan mereka banyak belajar dengan bahasa Cina, dan di antara alumninya itu mereka sudah kerjasama dengan Cina. Nah mahasiswa kita agak kewalahan seperti itu. Artinya ada core bahasa Cina yang mungkin bisa dimasukkan seperti itu. Tapi karena kita nggak ke situ, jadi mahasiswa kita, alumni kita belajar sendiri dengan ini, sehingga dia bisa mengelola literatur yang berbahasa Cina, seperti itu. Itu diantaranya ini. Kalau di UNJ itu ada namanya pustakawan khusus untuk buku-buku berbahasa Arab. Mungkin ini sebagai pengantar dan yang saya ketahui. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian. Pak Koyanto, silakan. Kalau ada tanggapan Pak Dekan, yang perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita ingin mengajukan pendirian program studi baru itu, nanti di dalam proposalnya itu akan dilihat keunikan dibandingkan dengan 3 program studi sejenis atau yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Nah, kalau kita melakukan benchmark ke UIN Palembang, lalu ke Jakarta UI dan lain sebagainya, mereka lebih cenderung menghasilkan pustakawan yang umum. Nah kalau di kita keunikannya, kita akan menghasilkan pustakawan untuk lembaga pendidikan.
Jadi apapun lembaga pendidikannya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau lain sebagainya, itulah penempatannya. Nah maka nanti kalau di profil lulusannya itu menjadi pustakawan di sekolah, maka di dalam capaian pembelajarannya itu akan mengarahnya ke sana. Kurikulumnya akan kurikulum tentang pustakawan yang ada di sekolah. Nah maka inilah keunikannya. Jadi kita tidak akan ngambil peran yang lain, karena tujuan pendirian program studi baru itu sebenarnya bukan mematikan prodi yang sudah ada. Nah itu yang banyak terjadi di suatu daerah, ada prodi yang sama itu saling bunuh akhirnya, ya baik negeri dengan swasta. Seharusnya itu tidak terjadi. Jadi masing-masing itu punya spesifikasi sendiri. Misalnya kalau di kami itu ada PGRI ini kekuatannya apa? Kalau yang PGSD di Universitas PGRI Palembang itu kekuatannya apa? Unsri itu kekuatannya apa? Jadi masyarakat itu bisa milih. Kalau saya ingin punya kompetensi tambahan tentang A, berarti di Palembang itu di UIN Palembang. Kalau B di PGRI Palembang. Nah maka itulah yang nanti muncul di profil lulusan. Gitu. Nah jadi mungkin spesifikasinya agak bedanya itu kalau di kami dibanding tempat yang lain gitu. Ya. Kita paham gitu ya. Mohon maaf Bu Dekan, Pak Kom, saya izin karena sudah ditunggu oleh teman-teman FITK, tetapi untuk Pak Herdi dengan Pak Arif tetap lanjut diskusi, saya saja yang izin. Terima kasih banyak sudah membantu kami, terima kasih atas layanannya. Mohon maaf sudah merepotkan Bapak Ibu, Bu Dekan. Mohon maaf sudah jamuannya luar biasa ini. Terus Pak Endi dan Pak Arif masih di sini. Pak Ko saya izin. Oh iya, mohon maaf kenapa kok Pak Dekannya nggak didampingi oleh Wakil Dekan? Ya gitu ke sini. Jadi Wakil Dekan saya itu perempuan semua Bu. Saya itu didampingi oleh wanita cantik semua, 3 orang perempuan. Nah 2 orang secara bersamaan mendampingi mahasiswa yang sedang lomba di Lombok, Mataram. Kemudian satu lagi wakil dekan 3 sedang pulang kampung. Nah jadi kebetulan Pak RD sebagai wakil dari GPJN yang dilibatkan ke sini. Mohon maaf ya Bu Dekan, Pak Ko, terima kasih. Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya izin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di UNJ saya kira ini sudah tepat mengambil peran di mana peran khusus sesuai dengan bidang keilmuan di dalam bentuk bidang kependidikan seperti itu atau di pendidikan seperti itu. Saya kira itu sudah karena beliau sudah asesor juga tahu dengan ini, saya kira sangat paham sekali. Nah maka kami mengambil core-nya ke situ Pak, mengambil supaya itu tadi juga jangan mengambil apa yang sama nih, supaya nanti kami kalau mencari pustakawan yang ahli di bidang literatur Melayu kemana? Nah, begitu kami arahnya ke sini. Karena kami didukung oleh doktor filologi, di sini ada Bu Umi begitu kan. Nah, jadi ada juga pakar bahasa tadi Pak Masyur, mana Pak Masyur tadi? Pakar bahasa Melayu itu S3-nya di Brunei Darussalam, di Universitas Brunei Darussalam. Jadi karena didukung oleh SDM seperti itulah kami mengambil peran. Selain itu distingsi UIN juga dalam kajian Melayu seperti itu Pak, Melayu Islam. Jadi maka kami mengambil core-nya ke sana seperti itu. Nah, apa yang disampaikan ini saya kira sudah tepat sekali seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Herlina, kami mohon. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kami senang betul ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Herlina, dosen tetap Prodi Ilmu Perpustakaan, dan saya juga pernah pustakawan. Dan selamat datang juga ya Pak Arif dan Pak
itu ya ke Palembang. Dan saya kaget juga ternyata istrinya orang OI ya. Jadi uang kita ya Pak ya. Baik, ya sebelumnya saya pengen ini dulu ya, sekedar saya kalau mendengar kata UNJ flashback Pak, gitu. Karena saya pernah jadi bagian dari keluarga besar UNJ, tapi sebentar Pak, saya terutama di perpustakaan. Jadi tahun 97 saya pernah magang ketika saya S1 yang kedua, double degree di UI, ya itu saya PKL-nya di UNJ, perpustakaan UNJ. Dulu kepala perpustakaannya Pak Hadri ya, Pak Hadri ya, kalau nggak salah, sama Bu Betsy. Ya, nggak tahu masih atau udah pensiun beliau. Oh sudah pernah, udah pensiun ya Pak ya. Ya, jadi di masa beliau itu saya PKL. Jadi 1 bulan lebih lah saya mondar-mandir dari Depok ke UNJ naik mobil patas gitu. Iya, jadi mendengar kata UNJ wah langsung ya punya pengalaman kerja di sana, dan saya sangat senang betul dari para pustakawan di sana. Saya banyak mendapatkan ilmu ya dari Bapak Ibu di sana. Ya. Baik, tadi dibilang Bu Dekan saya bidan prodi, tapi sebelumnya tahun 2008 kita belum prodi Pak. Iya, jadi masih konsentrasi di bawah prodi SKI sekarang SPI ya. Karena kenapa kita masih konsentrasi? Karena kita belum memiliki dosen yang cukup untuk menjadi prodi ya, karena saat waktu itu ya 5 gitu ya, sementara saya sendiri. Jadi saya ketika setelah saya S2 UI itu saya beralih fungsi ke fungsional dosen, dan waktu itu 2007 saya diminta untuk membidani pendirian konsentrasi. Kalau prodinya sendiri itu 2014 Pak, dari konsentrasi ke prodi ya. Jadi saya mau sharing sedikit ya, mungkin mungkin nggak ada apa-apanya ya, karena ini konsentrasi pengalaman saya. Jadi waktu itu diminta oleh Pak Dekan ya supaya mendirikan konsentrasi. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu pemetaan Pak, gitu ya. Karena ya saya juga membaca waktu itu Undang-Undang Nomor 43 2007 itu belum keluar tahun 2007. Jadi yang ada yang saya baca itu naskah akademiknya Pak, dari undang-undang itu. Ya, jadi di dalam naskah akademik jelas sekali bahwa perpustakaan itu memang ilmunya ya, perpustakaan memang jantungnya pendidikan, dan setiap lembaga pendidikan itu harus ada perpustakaan. Nah dari dasar itulah saya waktu itu ngomong sama Pak Dekan, waktu itu Profesor Hatamat, sekarang di Bangka ya, Profesor Hatamat ya, direktur apa? Wakil rektor. Ya, wakil rektor 1 IAIN Bangka begitu. Nah waktu itu saya suruh pemetaan kira-kira berapa jumlah lembaga pendidikan SD, SMP, SMA di Palembang ini gitu ya, bahkan di Sumsel. Nah kira-kira seperti apa kebutuhan tentang pustakawan gitu ya. Waktu itu kita belum distingsinya, core-nya belum peradaban Melayu, belum kajian Melayu Pak. Jadi kita masih ketika UIN baru ada distingsi baru gitu ya. Tahun 2014 ingin berdiri gitu ya, beralih dari IAIN ke UIN, baru muncul distingsi. Maka kita mengikuti distingsi dari universitas. Nah, tapi waktu itu ketika awal berdirinya konsentrasi hampir sama dengan capaian yang ingin dicapai oleh Pak Dekan ilmu pendidikan UIN Jakarta gitu ya. Nah itu jadi saya melakukan pemetaan gitu ya, kebutuhannya seperti apa, baru kemudian capaiannya seperti apa. Nah,
Kemudian saya juga hunting Pak, gitu ya, kurikulum mana yang cocok untuk kita nanti gitu di konsentrasi ini gitu ya. Karena saya alumni UI S1, S2-nya juga UI, jadi mashalnya tuh ke UI Pak. Jadi mashalnya tuh ke UI. Jadi saya ngikut kurikulum dari UI gitu ya. Yang mungkin waktu itu ketika diterapkan memang agak berat gitu ya. Tapi ya saya berupaya, ya insya Allah bisa. Ya dibantu teman-teman. Waktu itu Pak Yanto udah selesai ya dari S1 Yarsi ya. S1 tapi belum S2 waktu itu ya. Ya dari S1 Yarsi. Kemudian saya juga di backup oleh teman-teman pustakawan yang alumni S1 UI juga, seperti Pak Wahidi, ada Bu Nirmala, Bu Normalina, itu sama-sama jebolan UI semua gitu, biarpun mereka S1 gitu ya. Nah itu ya, jadi kurikulumnya itu ya mengacu kepada lebih ke IT juga Pak gitu ya. Dan yang saya yakin Pak Dekan dan Bapak juga sudah membuat semuanya gitu ya, karena sudah dituntut September ini harus prodinya harus berdiri. Jadi saya nggak mungkin ya nggak akan cerita bagaimana proposal, pendirian dan sebagainya, mungkin lebih lengkap gitu, karena Pak Dekan juga Pak Dekan ilmu pendidikan ya asesor juga, jadi lebih paham. Jadi saya nggak cerita. Jadi saya cuma sharing seperti apa waktu itu gitu kondisi tahun 2007 Pak. Nusantara gitu loh, yang kami kaitkan dengan ini, kaitannya dengan masalah anak-anak yang punya hambatan belajar di sekolah. Nah ini jadi saya baru tahu ini gitu loh. Kalau kemarin ketika masa studi itu saya pikir saya belajar banyak di sini gitu kan. Ya, kenapa orang pada saat itu kok menulisnya dengan Arab gundul gitu ya, huruf Jawi dan sebagainya, yang akhirnya kami kait-kaitkan itu. Nah ini inilah makanya saya pikir ada hal yang menarik. Kami juga mungkin mohon izin Pak Koh nanti kalau ada teman-teman mahasiswa untuk belajar ya ngobrol-ngobrol di sini. Saya pikir untuk urusan apa namanya masalah Melayu ini, karena terus terang bahasa Indonesia itu kan berasal dari Melayu gitu loh. Nah apa namanya asal muasalnya, ceritanya, kok kenapa jadi tulisannya jadi roman sekarang kan gitu, ini ada apa cerita itu. Nah ini yang ini saya pikir bagian ini akan dipelajari di sini gitu ya, di apa namanya di prodi perpustakaan ini. Jadi saya pikir sudah kelihatan di sini akhirnya benar-benar bahwa sekali lagi kita ingin berdampingan gitu loh, kita ingin berdampingan, kita tidak ingin menjadi sesuatu yang melebihi gitu kan. Jadi berjamaah lah katanya kan gitu. Jadi kita ingin bersama-sama itu. Dan memang di awal Pak Dekan mengatakan untuk bagian SDM tadi Pak, gitu kami sangat berterima kasih jikalau nanti kami bisa mengantongi beberapa nama yang mungkin secara teknis ada di Pak Herdi, nanti ada beberapa dokumen yang harus disiapkan gitu ya, disiapkan. Dan pesan Pak Dekan, jikalau teman-teman ini mau berpartisipasi, kami juga tidak mungkin meninggalkan kan begitu. Jadi artinya kami ingin menawarkan terlebih dahulu kalau nanti akhirnya ini terlibat lebih dalam gitu. Dan kalaupun nanti akhirnya kami diridhoi Allah untuk membuka prodi ini, kami juga ingin tetap menjalin silaturahmi ke sini Pak, gitu loh. Jadi artinya kami ingin banyak belajar, khususnya tadi secara keilmuan pustaka gitu ya. Perpustakaan ini gimana sih kedudukannya? Salah gitu satu calon dosen gitu ya. Kalau yang belum terikat sebagai PNS atau dosen tetap non PNS di sini, maka bisa mengajukan gitu ya. Ada lembar yang nanti harus diisi, ditandatangani, dan ada KTP, kemudian ijazah S1 S2 legalisir, berikutnya ada CV yang perlu dilengkapi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah
PNS atau dosen tetap non PNS di sini dan direkomendasikan oleh Bu Dekan, disetujui oleh Bapak Prodi, maka itu nanti melalui jalur kerjasama ya, peminjaman dan itu legal seperti yang tadi disampaikan. Saya pikir itu harapan kami dari pertemuan ini ada yang bisa kami bawa begitu ya, kami bawa dokumennya untuk dilaporkan ke Pak Dekan, dilaporkan ke Pak Rektor begitu. Ya paling tidak tadi surat pernyataan kesediaan, kemudian KTP, ijazah dan satu lagi CV. Begitu Ibu Bapak yang bisa disampaikan, singkat saja dari saya. Formatnya sudah ada di Pak Korporasi ya. PNS ya. kerjasama. Kalau non PNS bisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang berminat. Ya, informasi selanjutnya mungkin nanti akan dikabari langsung oleh Bu Dekan dengan Pak Dekan gitu, atau Pak Perprodi dengan calon Pak Perprodi kami juga untuk kelanjutannya. Kalau saya hanya mendampingi calon Perprodi di sini. Jadi saya pikir itu Ibu Bapak yang bisa disampaikan tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Arif, Pak Henry, dan mungkin Pak Dekan tadi rombongan ya, dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Saya juga sedikit karena ini sifatnya sharing, saya juga mungkin mau ada cerita sedikit terkait dengan adanya benchmarking pendirian Prodi. Tadi juga sama seperti Bu Herlina, ketika bicara UNJ saya juga punya sejarah, punya memori, karena tahun 2010 saya masih pustakawan, belum dosen kan. Tapi saya waktu itu sempat tes untuk program studi doktor di UNJ, jadi sempat jadi mahasiswa, tetapi karena terikat aturan bahwa untuk yang keluar dari provinsi itu harus dosen ya, padahal saya sudah pustakaan waktu itu. Mungkin keterikatan itu akhirnya, padahal saya sudah bayar SPP gitu, 7,5 juta, jadi dikembalikan 20%. Jadi andaikan waktu itu boleh 2010, 2000 katakanlah 14 atau 15 sudah dokter gitu, tapi mungkin belum waktunya. Jadi saya ambil husnuzon saja, kemungkinan kalau berangkat kuliah ya mungkin ada kekurangan gitu ya, jadi kita bersyukur saja. Jadi 2017 baru dikasih izin, karena untuk syarat mau keluar harus dosen. Saya pindah dulu ke dosen baru bisa. Jadi ada sejarah ke UNJ gitu. Baik, terima kasih Pak. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan perizinan Prodi, saya juga mungkin cerita, karena 2015 itu saya sempat ke Prodinya. Nah, jadi mungkin kalau melihat sejarah 2008 sampai 2014 itu masa konsentrasi, mungkin Ibu Herlina dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk perizinan, memang ilmu perpustakaan ini ada mungkin kalau di lembaga umum, insya Allah kalau yang UNJ, karena perpustakaan kan ilmu umum, mudah-mudahan tidak menjadi kendala dengan lembaga. Karena kami di UIN waktu itu kami hanya bisa konsentrasi. Nah, jadi waktu itu 2008 lah katakan sampai 2014 itu kita masih antara di masyarakat mengakui ilmu perpustakaan apa ilmu sejarah gitu kan. Waktu itu seperti itu. Jadi masih kami belum seutuhnya menjadi prodi ilmu perpustakaan. Tahun 2015 peralihan dari UIN ke UIN, kami ada 9 prodi yang umum termasuk ilmu perpustakaan, dan saya waktu itu diangkat jadi kaprodi. Dalam waktu 2 tahun kami dengan teman-teman berusaha biar ada izin dulu gitu, entah nilainya B, C, terserah, yang penting sudah di punya SK Prodi gitu kan. Jadi kemarin dengan kekurangan tenaga itu kami usul. Jadi alhamdulillah dari 9 prodi itu
yang pertama yang di asesmen kami, alhamdulillah walaupun dapat C gitu kan, karena waktu itu sempat juga benar kata Pak Dekan tadi ada kendala. Kami ngajukan itu dosennya 3, yang saya, Ibu Herlina, satu lagi siapa Bu kita Bu? Pak Misroni, 3 waktu itu, Pak Yanto belum. Jadi ketika sudah asesmen, kemudian mau dikasih nilai, padahal nilai sudah C gitu kan, tapi tidak bisa mereka kasihkan SK Prodi itu. Jadi kami harus ada di Porlab Dikti itu 5 dosen tetap. Nah akhirnya kami usul lagi, kita proses hampir 2 bulan itu. Ibu Betty dari bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris satunya yang Pak Dalilan. Jadi lengkap 5 itu. Jadi SDM ini menjadi syarat yang tentu menjadi hal yang sangat penting ketika kita nggak hanya syarat lolos saja gitu kan. Kalau nilai kan kita C gemuk hampir best, tapi karena kondisi tidak bisa. Pertama itu, kedua alumni waktu itu kita kosongkan. Jadi yang konsentrasi kita nolkan. Karena kalau kita masukkan menjadi persoalan waktu itu. Karena kenapa? Maaf ini bukan membuka ini ya. Jadi itu persoalan waktu itu. Jadi, nah begitu kami sudah keluar SK, baru kita konversi yang konsentrasi itu masuk di kami lagi. Jadi berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah 2017 saya melanjut studi. Alhamdulillah yang tadi cerita bahwa kita mengambil yang terbaik. Alhamdulillah 2017 itu saya mendapat yang beasiswa 5.000 dokter. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu Tuhan masih yang terbaik dengan kita gitu. Jadi itu terkait dengan prodi kami Pak. Jadi lembaga kemungkinan UNJ tidak akan menjadi persoalan ya, karena umum kan gitu ya. Jadi yang jadi persoalan kami yang di lembaga Islam gitu. Jadi apakah harus perpustakaan Islam? Karena kan ada di Jogja ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kita di UIN sudah karena waktu itu sudah jadi umum ya, langsung ilmu perpustakaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan core tadi ya, tadi ilmu di pendidikan ya, kami distingsinya Melayu. Ya kemungkinan yang tidak dipisahkan itu kan teknologi ya kalau sekarang kan, apalagi kan UNJ yang bahkan teknologi pendidikan gitu ya. Jadi artinya kan justru malah menambah agak melebar dari selain dari pendidikan yang menjadi core yang ini kan ada teknologinya gitu kan, karena memang teknologi sudah menjadi keniscayaan di zaman sekarang, aplikasi dan lain juga. Jadi saya pikir ini tambah kuat untuk EJ itu ya. Selain dari tadi yang pendidikannya ya, teknologinya. Nah itu mudah-mudahan sepertinya apa yang mau direncanakan itu juga kalau melihat filosofi dan yang lain dari universitasnya juga sudah itu 2, artinya kan sudah punya mata 2 itu, satunya pendidikan teknologinya. Jadi itu mudah-mudahan juga kami ya, saya secara pribadi juga ya alhamdulillah ketika ilmu perpustakaan berkembang kami merasa senang gitu kan, karena kita punya mitra seperti Ibu bilang seperti itu. Jadi kami hanya bisa ya mendoakan mudah-mudahan sukses bersama gitu, dan semoga silaturahmi juga ini tetap terjalin. Mungkin itu Pak Kapolri, Pak Wahyan dan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau Bu Herlina mengatakan bahwa beliau pernah PPL ya di UNJ Pak ya. Saya juga kan cerita juga bahwa saya Bu Herlina atau PKL atau magangnya juga di sana kerjanya. Jadi kami adalah bagian dari UNJ dulunya seperti itu. Waktu itu saya teringat betul di UNJ itu sudah menerapkan otomasi perpustakaan, menerapkan Winisis, dan perpustakaan UNJ saya kira sudah sangat-sangat bagus, sangat baik sekali seperti itu. Dan tambah lagi Pak Mulyadi pernah bagian dari mahasiswa, saya kira juga bagian dari sana seperti itu. Jadi Pak Arif, jangan sungkan, kami adalah bagian dari keluarga UNJ seperti itu. Kalau flashback sejarahnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau waktu magang Bu Herlina tidak lulus, terkendala Bu S1 kita gitu.
kebetulan saya alhamdulillah mendapat nilai yang baik dari Ibu Yeni. Waktu itu pembimbing saya langsung Pak Yosa ya, yang ini beliau langsung, karena waktu itu dan saya ini penelitian saya atau tugas akhir saya di UNJ Pak, tentang Winisis di UNJ seperti itu, di mana saya tempat magang dan saya waktu itu karya tulis saya itu Winisis yang ada di UNJ. Jadi studi kasusnya di UNJ, di perpustakaan UNJ. Jadi ketika ada datang lagi, ini kami seperti mendapat kehadiran saudara tua yang lama yang lama nggak bersua seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yakinlah, insya Allah kami tidak merasa tersaingi atau apa, sedikit pun kami tidak merasa seperti itu. Jadi kami insya Allah akan siap mendukung ini, tapi tentu kalau nanti secepatnya atau yang diinginkan ada oleh-oleh pulang dari sini, nah mungkin ada mekanismenya yang mungkin kami tidak bisa melangkahi, tapi secara pribadi sudah bersedia. Bu Herlina bersedia kan secara pribadi ya. Seperti itu. Kalau dibutuhkan 5, ya kami siap menyiapkan lebih dari 5 seperti itu, supaya itu terpenuhi semua. Tapi jadi masalah nanti ya jangan dibuka pengumuman untuk pendaftarannya itu Pak. Ya, cukup kami aja gitu ya memenuhinya seperti itu. Tapi kalau udah dibuka ya tentu ada persaingan. Tapi kalau di luar ketika kita buka yang lain ikut daftar kalah oleh MOA ini kan tidak enak begitu kan. Jadi lebih baik kalau memang benar-benar bisa dimanfaatkan MOA ini, kami insya Allah siap untuk memenuhi 5 tadi begitu. Akan kita cari seperti itu. Jadi rekomendasinya kami siap mencari itu. Sehingga Pak Arif dan kawan-kawan nggak pusing-pusing lagi nyari. Sudah biarin serahin ke kami saja. Dan yakinlah kami akan mencari yang betul-betul punya kompetensi seperti itu. Kemarin ada tes, ada salah satu alumni kita tes di sini, mungkin belum nasib baik. Lumayan bagus juga. Itu rombongan Rani ya, waktu itu sama Roro ya, belum baik. Itu namanya Lailatul Munawwarah. Ini bagus juga Bu Elina ya.